berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini pemirsa RWTV di rumah, saya berjalan-jalan di daerah Gedong Kuning, tepatnya di sebelah barat CEC, dan saya sempat bertamu di PT Anindya Mitra Internasional. Pemirsa, saya langsung bertemu dengan petinggi PT Anindya Mitra Internasional, yaitu Bapak Dr. Andes Murcahyo Nugroho, yang biasa dipanggil dengan Pak Gatot. Meskipun sebetulnya biar tidak tegang, namanya itu hampir sama dengan saya, yaitu Nugroho di belakangnya saja, tapi beda nasib nih. Kali ini saya langsung saja bertemu dengan Pak Murcahyo Nugroho. Selamat bertemu Pak Gatot. Selamat bertemu, terima kasih Pak Argo. Pak Gatot, masyarakat Jogja khususnya, saya yakin itu ingin tahu banyak dan ingin lebih akrab dengan Anindya Mitra Internasional, karena selama ini Pak Gatot memimpin di PT Anindya ini sudah berapa lama Pak? Ini sudah masuk tahun kelima. Oh, tahun kelima ya? Ya. Oke. Dari semenjak tahun 2008, tepatnya Juli, tanggal 2 Juli 2008, secara akta notarial kami diangkat, disahkan menjadi direktur dewan direksi. Kami ada 3 orang, yang terdiri dari saya sebagai direktur utamanya. Nama saya seperti tadi dikatakan Murcahyo Nugroho, panggilan saya Gatot. Kemudian direktur operasional Bapak Pius Ishak Matubun, dan direktur keuangan Bapak Zain Mustaqim, Sarjana Ekonomi. Dan waktu itu Pak Gatot langsung dilantik oleh Ngarso Dalem ya, waktu itu di Patian ya? Baik, dengan pengukuhan tanggal 19 Agustus di Kepatihan tahun 2008. Pak Gatot, selama Pak Gatot memimpin Anindya ini, apa yang Bapak selenggarakan atau Bapak lakukan ini? Bisa diceritakan Pak? Pada saat awal kami direkrut ya oleh tim daripada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian kami memasuki, kemudian kami memeriksa seluruh rangkaian atau keberadaan perusahaan daerah ini, di mana pada saat itu, seperti mungkin Pak Argo sudah ketahui bersama, juga masyarakat pada umumnya sudah mengetahui bersama, bahwa perusahaan daerah ini pada saat itu mengalami sebuah permasalahan yang sangat besar, yaitu masalah likuiditas, permasalahan karyawan, serta berapa investasi yang oleh pemerintah daerah CQ DPRD waktu itu sudah diberikannya suntikan dana, namun dalam perjalanannya ada kendala, permasalahan yang sangat rumit, sehingga kami masuk. Nah, pada saat kami masuk, kami melihat, lalu kami atur strategi dengan membagi tugas. Saya ada 3 hal yang penting utama waktu itu. Saya sendiri melaksanakan atau melakukan semacam konsolidasi ke dalam ya, intern ya. Kemudian apa yang saya lakukan, saya fokus pada konsolidasi aset. Kemudian minta saudara direktur operasional, yaitu Pak Ishak Matubun, untuk melaksanakan atau mengupas permasalahan aset bisnisnya, artinya konsolidasi bisnis. Lalu keuangan juga saya meminta saudara Zain Mustaqim selaku direktur keuangan untuk fokus pada konsolidasi keuangan. Jadi 3 hal penting ini kemudian kita rumuskan bersama. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Dari sisi yang lain, kalau dengan pihak keuangan, dari sisi bank, misalnya bank, kami sudah hampir
sudah 3 kali peringatan dan betul-betul mau disita, yaitu semacam aset kami yang berupa tanah di Kolombo Sakandiso. Iya. Artinya betul-betul saat itu sangat luar biasa. Jadi kondisinya saat waktu itu memang hancur lebur itu, Pak. Hancur lebur. Lalu setelah itu, Pak, yang dilakukan oleh Pak Gatot apa itu? Baik. Tentunya dari hasil pencermatan masing-masing bidang tadi, kita kemudian mengkaji, mencarikan solusi. Kita kemudian mencoba untuk mencari ya semacam emergency exit begitu. Dan kemudian dari pada saat kami mengecek seluruh perjanjian kontrak dengan pihak lain, kami menemukan peluang situ bahwa kita hanya bisa kemudian memperpanjang kontrak yang diterima di muka. Waktu itu sudah diterima di muka waktu itu. Nah, artinya begini, kemudian ini kan kontrak belum selesai, Mas. Iya, masih berjalan ya. Masih berjalan. Kemudian ini masih bisa diperpanjang lagi. Iya. Nah, dari nilai kompensasi yang kami terima inilah kita kemudian bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Contoh semisal dari beberapa penyewaan lahan atau aset kami. Misalnya di mana itu, Pak? Contoh yang ada di Milota Batik. Oh, Milota Batik. Ya. Milota Batik itu yang di Malioboro. Betul. Oh, itu dengan Anindya itu ya? Ya. Oh, iya. Kami kemudian mendapatkan semacam kelonggaran. Ya. Kami tentunya juga melaporkan hal ini kepada Dewan Komisaris sebelum kami memutuskan segala sesuatu. Ya. Dan memang pada saat itu mengapa kami harus melakukan emergency exit, itu keputusan untuk memperpanjang kontrak yang belum selesai tersebut. Karena kita dalam posisi yang sangat teramat sangat berat. Tidak mungkin lagi mencari jalan lain. Kami sebelumnya juga sudah mengajukan semacam suntikan dana melalui di Dewan. Namun demikian, seperti Anda ketahui, karena juga tingkat kepercayaan masyarakat termasuk anggota Dewan sebagai wakil rakyat juga masih belum betul-betul percaya, maka kami waktu itu ditolak. Kami mengajukan 11,5 miliar, namun hanya diberikan semacam hibah gitu, 1,1. Dan meskipun ditolak, Pak Gatot tidak putus asa itu ya? Tidak putus asa. Tapi apa ya Pak Gatot lakukan itu? Ya itu tadi, satu, kami memperpanjang kontrak. Kami seterima. Ada tempat lain lagi juga begitu. Sifatnya perpanjangan kontraknya itu berbeda-beda. Ya, kontrak lama itu ya? Iya. Walaupun belum selesai. Termasuk mungkin masyarakat ingin tahu, Pak, yang ada di Kaliurang juga Jogjatronik segala itu bagaimana itu? Betul, ini kalau yang di Kaliurang memang kita kemudian setelah kami mencermati konsolidasi aset itu serta kemungkinan bisnis yang bisa dilakukan, kami hanya mencoba untuk mengurangi dari sisi pengeluaran, artinya strategi efisiensi yang kita terapkan di masing-masing sektor, terutama juga di Kaliurang. Artinya di Kaliurang juga kita begitu mendapatkan uang sedikit, coba kita perbaiki dulu maintenance dari beberapa fasilitas pariwisata ya, atau mungkin fasilitas yang dipakai di taman bermain itu kita perbaiki sehingga menarik pengunjung lebih banyak. Meskipun kayak Telaga Putri belum ya? Ya itu betul, kalau pada saat itu kita sudah punya planning ya Mas. Pada saat kami masuk kita sudah merencanakan berbagai macam aktivitas atau juga perbaikan kinerja kita. Sudah kita schedulkan pada saat itu di awal tahun 2011. Alhamdulillah sekali Mas, kita mendapatkan semacam berkah, yaitu meletusnya Gunung Merapi, Mas. Oh begitu, malah berkah itu ya, membawa berkah itu ya. Ya artinya ini semacam ujian yang kedua buat kami. Pada saat kita mulai menanjak naik, itu kami mendapatkan seperti itu. Perlu dicatat bahwa hingga tahun 2008 kami mengalami kerugian. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Pak Gatot,
Ini kalau bicara tentang Anindya, mungkin kalau kita lihat permasalahan yang sangat krodit seperti itu tadi yang dulu, itu pasti tidak selesai dalam tempo cuma sekitar setengah jam ini. Tapi paling tidak masyarakat umum di Jogja bisa memperoleh gambaran secara umum. Nanti kedepannya nanti seperti apa ini Pak Gatot yang ingin dilakukan dengan perusahaan daerah ini? Baik. Kembali kepada visi dan misi, tentunya dibangunnya sebuah usaha milik daerah atau perusahaan milik daerah itu kan juga satu harus profit, harus profit oriented, juga ada semacam benefit oriented. Artinya profit and benefit harus dipertimbangkan. Profit dalam pengertian secara value keuangan, benefit dan hal pemanfaatan ya. Betul. Ini semacam kita ini juga mau tidak mau sebagai kepanjangan tangan perusahaan atau pemerintah daerah, di mana harus juga ikut menjadi pembuka lapangan pekerjaan, baik buat masyarakat. Nah, ke depan saya harapkan bahwa perusahaan ini betul-betul strategik, perusahaan daerah ini, di mana peluang di DIY ini sangat besar ke depan, dengan rencana dibangunnya bandara, mega project. Itu sangat pengaruh sekali ya. Betul. Kemudian juga pasir besi, serta akan dibangunnya juga dermaga, di mana potensi daerah dikembangkan. Tentunya perusahaan daerah ini harusnya juga ikut terlibat, aktif Pun demikian tentunya juga dilibatkanlah, diberi semacam ruang, karena tentunya justru lebih strategis bila investor itu menggandeng perusahaan daerah. Mengapa demikian? Faktor risiko yang perlu kita pikirkan di sini adalah perusahaan daerah itu nggak rugi, nggak kemana-mana, Mas. Artinya pemerintah ikut bertanggung jawab. Betul. Nah, tentunya diharapkan human resource daripada perusahaan daerah ini harus pula diperbaiki. Dan Pak Gatot cukup optimis ya ke depannya nanti. Kami optimis bahwa perusahaan daerah ini akan mampu dan akan berkembang seiring dengan kebutuhan-kebutuhan serta peluang-peluang yang ada di Jogja. Oke Pak Gatot. Selain prestasi-prestasi itu Pak, apakah ada prestasi yang lain misalnya yang menyangkut pembayaran pajak atau apa itu? Baik Pak Argo, bahwa kami sampaikan di sini pada saat kami pernah tahun 2008-2009 itu kami pernah menjadi pengemplang pajak terbesar. Namun dengan seiring waktu kita perbaiki sistem keuangan dengan membeli software yang baik dan kita disiplin operasional dari sistem data entry dan sebagainya. Pada tahun 2009 kami menjadi pembayar pajak 3 besar. Jadi pembayar pajak terbesar atau terbaik 3 besar. Dan ada penghargaannya itu Pak ya? Kami mendapatkan semacam pengakuan sertifikasi dari Kanwil, Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Pak Jangkung pada saat itu. Kami mendapatkan piagam penghargaan sebagai badan usaha peduli pajak tahun 2009 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kami terima di tanggal 3 Maret tahun 2010. Ini karena 2009 kami betul-betul memperbaiki kinerja internal kinerja kita disiplinkan karyawan, kita bikin sistemasi keuangan yang baik, baku dan betul-betul proven. Akhirnya kita diakui. Sebelumnya tahun sebelumnya kita mau disita Pak. Begitu ya. Aset kita sudah siap disita. Tahun berikutnya kita termasuk mungkin penghargaan yang lain yang menyangkut restoran atau pernah kami juga di samping beberapa unit usaha kami juga mendapatkan penghargaan dari pembayaran pajak di Kabupaten Sleman, bahwa kita tertib administrasi, kita tertib waktu, sehingga mereka pemerintah Sleman sangat appreciate terhadap upaya-upaya kami. Dan betul-betul pada saat itu sempat pula kita oleh Satpol PP sudah mulai dikepung depan
di depan restoran. Oh iya. Namun ya waktu itu saya harus datang turun ke lapangan sendiri. Saya telepon Pak Bupatinya, mohon waktu Pak Bupati. Waktu itu masih Pak Ibnu Subianto, saya masih ingat. Saya mohon ini berikan waktu saya untuk menerangkan, untuk memberikan. Dan setelah itu kami betul-betul buktikan bahwa kami dapat penghargaan. Ya, itu ini juga dari Pak Bupati yang sekarang, Pak Sri Purnomo. Ya, dapat penghargaan juga ya. Tahun 2010 kita mendapatkan penghargaan. Padahal waktu itu sudah dikepung untuk disita. Pernah dikepung untuk di polis lain atau disegel karena kita ngemplang pajak restoran tersebut. Namun kita mampu berjanji agar kita balikkan bahwa kami itu sebenarnya bisa. Ini yang penghargaan yang oleh Pemda Sleman kita berikan berikutnya kemudian. Artinya kita juga peduli bahwa perusahaan daerah, tidak semua perusahaan daerah itu buruk dalam sisi kewajiban membayar pajak. Dan Anindya, kemitraan internasional, perusahaan daerah sudah bisa membuktikan bahwa kita membayar taat pajak. Terima kasih.